Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'da, la hawla wa la Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdas pandai, hadirin wal hadarat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu salat fardu secara mudah-mudahan kita selalu memohon dan bermunajat kepada Allah, apa yang telah kita lakukan senantiasa dijadikan sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah salat maghrib, seraya masih bisa membagi daripada kesibukan kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu ini, seperti halnya yang pernah diceritakan dan juga ditawarkan sebuah amal soleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika itu. Maka apa kata Rasulullah? Ya ashabi, wahai sahabatku, ala ukhbirukum ala amalin in amaltahu yamhullahul khataya wa yudha'iful hasanati wa yarfa'ud darajat. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, apakah kalian mau saya ceritakan sebuah amal soleh yang apabila kalian melakukannya, kata Rasulullah, yamhullahul khataya, Allah akan menggugurkan daripada dosa-dosa kalian, wa yudha'iful hasanat, Allah melipat gandakan pahala kalian, wa yarfa'ud darajat, dan Allah mengangkat darajat kalian sampai ke sisi Allah, kata Rasulullah. Maka ketika para sahabat mendengarkan tawaran ibadah seperti itu, otomatis mereka memberikan tanggapan ataupun jawaban terhadap apa yang telah diceritakan ataupun ditawarkan oleh Rasulullah. Qalu Rasulullah, tentu tidak, kami mau mendengarkannya. Ibadah apa itu ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah isbagul wudu' indal makari, selalu menjaga air wudu kita. Kemudian yang kedua, wa kasratul khutta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid, baik melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap langkah kalian, kata Rasulullah, Allah akan jadikan sebuah ibadah yang dapat menggugurkan dosa kalian, melipat gandakan pahala kalian, dan juga mengangkat derajat kalian sampai ke sisi Allah. Dan yang ketiga adalah intizarus salati ba'das salah, setelah selesai ibadah solat kita tunaikan, seraya menunggu solat yang akan datang, kita menunggu di dalam masjid itu, dan kita memanfaatkan waktu itu untuk menambah wawasan keagamaan kita. Maka apa kata Rasulullah di riwayat yang lain? Fadzalikumur ribat, dzalikumur ribat, dzalikumur ribat. Itu adalah kebaikan yang mengikat, sebuah kebaikan yang mengikat untuk kalian, kata Rasulullah. Maka sering kita sampaikan di riwayat yang lain, Nabi menyampaikan barang siapa yang berwudu di dalam rumahnya kemudian masuk ke rumah ibadah, maka mereka diibaratkan seperti halnya orang yang menunaikan solat, diberikan pahala seperti halnya orang yang menunaikan ibadah solat di dalamnya. Padahal kita tidak solat di dalamnya, Pak. Kita hanya duduk diam kemudian saling memberikan nasihat satu sama lain. Maka diibaratkan oleh Allah, diberikan pahala kepada mereka
tak ubahnya seperti orang yang menunaikan ibadah solat. Ini keistimewaan yang luar biasa. Hadirin wal hadirat jamaah solat maghrib yang dimuliakan Allah. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salah satu penyempurna di dalam penyebutan daripada solawat itu, kata Rasulullah, harus diiringi dengan ucapan salam kepadanya. Kalau kita sering mendengarkan bacaan daripada ayat Al-Quran yang dikumandangkan oleh seorang muazzin sebelum ia mengumandangkan azannya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah beserta malaikatnya juga bersolawat kepada Rasulullah. Tapi bentuk daripada solawat itu Pak berbeda dengan manusia. Kalau solawat kita kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau solawatnya Allah beserta malaikatnya berbeda. Seperti apa lafaz daripada solawatnya tidak dijabarkan oleh para ulama kita. Jawabannya adalah wallahu a'lam. Bagaimana bentuk daripada solawatnya Allah diberikan kepada khairul anbiya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti bahagian daripada keimanan ketika kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, yaitu kepada hambaku, kata Allah, wasallim. Ternyata ada kelanjutan daripada ayat itu dengan lafaz wasallim, ucapkan salam kepadanya. Bagaimana lafaz salamnya? Assalamu alayka ya Rasulullah. Yaitu keselamatan atasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaat daripada ucapan salam yang ditujukan kepada Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Barang siapa di antara umatku yang membacakan salam kepadaku, seolah-olah Allah akan mengembalikan ruh, dikembalikan kepada jasadku untuk menjawab daripada salam di antara daripada umatku, kata Rasulullah. Secara tidak langsung diceritakan di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah itu dikembalikan kembali ruhnya oleh Allah seolah-olah hidup kembali. Tapi tidak seperti halnya manusia seperti kita, seolah-olah hidup kembali untuk apa? Hanya untuk menjawab salam di kalangan daripada umatnya. Nah, kalau kita sudah membacakan assalamu alayka ya Rasulullah, maka apa kata Rasulullah? Wa alaikassalam ya ummati, kata Rasulullah. Nah, itu adalah sebuah doa yang luar biasa, yang khusus produknya adalah produknya muslim. Tidak boleh diucapkan kepada seseorang yang berbeda akidah ataupun yang bukan muslim, dia yang bukan beragama Islam. Berarti salam itu adalah khusus produknya umat Islam tuh. Tapi Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu melanjutkan daripada beberapa hal yang berkaitan dengan kandungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya yang ditanyakan oleh orang tua kita ataupun ketua kita pada pertemuan yang lalu. Kita menjabarkan beberapa hadis ya terkait dengan masalah al-mughayyirati li khalqillah, yang berkaitan dengan perubahan-perubahan daripada apa yang telah diciptakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang pertama diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah salah seorang yang menobatkan dirinya sebagai seorang muslim dan juga bersedia menjadi pelayannya daripada Rasulullah. Berarti Ibnu Mas'ud ini pelayan daripada Rasulullah. Apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah ia berikan. Ketika Nabi hendak berangkat musafir, ia persiapkan apa yang dibutuhkannya. Diibaratkan oleh para ulama kita antara Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah tak ubahnya seperti benang dan layang-layang. Tidak bisa dipisahkan. Layang-layangnya dinisbatkan kepada Rasulullah, benangnya itu adalah Ibnu Mas'ud. Kemana Nabi, maka Ibnu Mas'ud ada di situ, karena siap melayani
ya ruh ataupun mungkin yang dibutuhkan oleh Rasulullah ketika itu. Maka wajar banyak hadis yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai-sampai Ibnu Mas'ud ini diberikan kunyah sebagai penamaan sahibus sirri, sahabat yang menjaga rahasia. Kenapa dijaga rahasianya oleh Ibnu Mas'ud? Saking kedekatan mereka tidak ada batas lagi itu. Nah, kalau kita bersama kawan ataupun sahabat kita Pak, 1 tahun 2 tahun itu pasti ketemu aibnya itu. Tapi sahabat yang baik itu adalah enggan untuk menceritakan aib daripada saudaranya kepada orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud sehingga dinisbatkan sebagai sahibus sirri, sahabat yang selalu menjaga daripada rahasia-rahasia yang ada di dalam kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah diceritakan oleh sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud ini pernah ya tidur satu kamar dengan Rasulullah. Nah, sampai saking seperti itu dekatnya antara Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah. Ternyata ketika dikaji lebih mendetail lagi, ternyata Ibnu Mas'ud ini masuk ke dalam kategori as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang mula-mula masuk ke dalam agama Islam, urutan yang ke-6 dari pihak laki-laki. As-sadisum minas sahabatil ladzi aslama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nobatkan dirinya beragama Islam, itu urutan yang ke-6 setelah Abu Bakar, kemudian Ali bin Abu Thalib, kemudian Sa'id ibn Abi Waqqas, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Zaid bin Harisah, dan juga Abdullah ibn Mas'ud. Ini adalah orang-orang yang luar biasa, sampai-sampai mereka dinisbatkan kepada as-sabiqunal awwalun. Nah, kalau dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun, mereka sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah dimasukkan ke dalam surga. Salah satu diantaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud setelah Islamnya Zaid bin Harisah. Siapa itu Zaid bin Harisah itu? Seorang anak yang mana beliau itu hamba sahaya yang meninggal orang tuanya, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah setelah masuk ke dalam agama Islam. Setelah merdeka dijadikan sebagai anak angkatnya. Zaid bin Harisah itu, para sahabat memanggilnya bukan Zaid bin Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad itu seperti itu terdengar oleh Rasulullah, maka turun ayat ud'uuhum liabaihim, kata Allah, panggillah anak-anak itu dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Walaupun kita yang membesarkannya Pak, memberikan belanja, mensekolahkannya dan yang lain, jangan sampai kita merubah akta kelahiran daripada itu anak menjadi anak kandung kita tuh. Ini masalah itu di dalam hukum Islam, masalah tuh. Kalau di dalam bernegara boleh saja asal ada pitihnya, kan seperti itu. Berapa bayar untuk mengubah daripada anak itu? Tapi di dalam kaidah agama Islam itu tidak boleh. Ini sampai-sampai turun ayat yang mengkhususkan terhadap penisbatan Zaid bin Harisah kepada Rasulullah. Karena para sahabat ketika itu tidak mau menisbatkannya lagi kepada Harisah, kan Harisah sudah meninggal dunia. Karena posisinya adalah sebagai hamba sahaya. Maka para sahabat ketika itu memanggilnya sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Maka turun teguran daripada Allah Subhanahu wa taala dinisbatkan ataupun disampaikan kepada para sahabat ketika itu. Tidak boleh dipanggil Zaid bin Muhammad, akan tetapi pemanggilannya tetap menjadi Zaid bin Harisah. Seperti itu. Kalau kita telusuri di lapangan ini Bapak Ibu, banyak di antara orang tua yang ngotot agar dia dijadikan sebagai ayah kandungnya. Ini masalah ini, masalah. Apa masalahnya? Karena di dalam agama Islam ada yang dinamakan dengan anak angkat. Anak angkat itu tidak pernah menjadi bahagian daripada mahram kita. Kalau dia laki-laki, laki-laki ini nantinya sudah dewasa, maka tidak boleh nampakkan ataupun terlihat aurat daripada ibu angkatnya, padahal ibunya itu tidak boleh itu. Nah, karena mereka ini bahagian daripada ajnabi, bukan mahram.
Seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada permasalahan Abdullah bin Mas'ud tadi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu an-namisatu wal mutanammisat. Ini kelanjutan daripada hadis yang lalu. La'anallahu an-namisatu wal mutanammisatu lil husni al-mughayyirati li khalqillah. Allah melaknat daripada orang yang menghilangkan daripada alis matanya dan orang yang menghilangkan, dan orang yang meminta untuk dihilangkan. Nah, hati-hati nih, berkaitan dengan arusah, berkaitan dengan pernikahan. Dan yang menghias itu menganjurkan kepada calon pengantin ini agar dicukur dulu alisnya, baru dikasih pena ataupun pensil biar terlihat cantik dia. Ternyata ini bahagian daripada yang dilarang. Kalau ada kalimat la'ana di kategori wal mutanammisat, orang yang dicukur dan orang yang meminta untuk dicukur, berarti dua-duanya kena. Bagian daripada yang menghilangkan dan merubah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ke depan mungkin kalau kita lihat flashback ke belakang, ini pernah kita lakukan, baik yang mungkin istri dan anak kita. Ke depannya, karena kita sudah tahu hukumnya seperti apa, ini dilarang. Ittifaq di kalangan para ulama, tidak ada yang membolehkan satupun itu. Itu kesepakatan di kalangan para ulama terhadap orang yang mencukur ataupun menghilangkan alis. Menghilangkan alis itu kan bukan bulu ya, tapi yang di atasnya ini dinamakan dengan al-hajib, alis mata. Ini tidak diperkenankan untuk dihilangkan. Tapi kalau bulu mata itu boleh dikasih warna, bahkan itu sunnah. Kahlun, celak. Ini kebiasaan orang Arab ataupun mungkin guru-guru kita dari jamaah tabligh. Ini sering menggunakan celak, atau mungkin guru-guru kita dari jamaah yang lain. Itu ternyata bahagian daripada yang disunnahkan. Pernah disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kondisi daripada umat manusia di padang mahsyar itu panasnya luar dengan matahari hanya satu hasta, tapi kahlun di situ tonggak yang terbiasa digunakan untuk celak. Ini kebiasaan orang Arab, berarti kurang lebih satu jengkal, paling panjang itu satu hasta. Berarti kalimat yang kita ambil daripada hadis itu adalah tonggak ataupun tiang yang digunakan orang Arab ketika memberikan celak ke matanya. Ini disunnahkan itu. Ternyata itu dapat mencerahkan daripada penglihatan yang sudah min 1, min 2. Biasakanlah pakai celak. Tapi jangan celak seperti halnya yang di Indonesia tuh. Kalau celak di Indonesia dengan celaknya orang Arab sedikit berbeda. Kebiasaan kalau celak di Indonesia itu datangnya dari Eropa. Nggak tahu bulu-bulunya itu diambil dari bulu apa, kan seperti itu. Berbeda halnya ketika mungkin ada saudara kita yang umroh, ada yang haji, ya sudah nitip celak saja. Ini sesuatu yang disunnahkan. Celak dan juga siwak, ini terbiasa Abdullah ibnu Mas'ud itu memegang siwak yang digunakan oleh Rasulullah, begitu juga dengan celaknya, karena beliau itu posisinya sebagai pelayan, bukan Nabi yang meminta dia untuk melayani daripada Rasulullah sendiri. Nah, kalau ada orang yang seperti itu pada saat ini luar biasa. Tolong dikhabarkan saja. Kalau mungkin ada yang menawarkan tanpa ada kepentingan ataupun mungkin mengharap upah, seperti halnya yang dialami oleh Ibnu Mas'ud. Tapi lebih daripada upah ia dapat, seperti halnya hadis-hadis daripada Rasulullah, sehingga banyak ia riwayatkan itu hadis itu. Maka ini adalah termasuk bahagian daripada al-mughayyirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menindaklanjuti ataupun mungkin membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini as-saib. Nah, apa yang dinamakan dengan saib
Saib itu adalah rambut yang sudah berubah warnanya dari hitam menjadi putih. Ini yang dinamakan dengan saib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini terjadi khilaf ulama, boleh atau tidaknya merubah warna rambut menjadi hitam ataupun warna-warna yang lainnya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan dengan isbaq. Isbaq itu kan perubahan. Nah, seperti halnya yang telah didefinisikan oleh para ulama kita, yang dinamakan dengan isbaq itu adalah yatanawwalu sibgus sa'ri bi alwanil mukhtalifah. Merubah daripada warna rambutnya dengan warna yang berbeda-beda. Apakah dia warna pirang, apakah dia warna ungu, apakah dia warna biru ataupun warna-warna yang lainnya. Ini yang dinamakan dengan isbaq. Dan juga terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama terhadap pembolehan daripada yang tidak boleh warna dari putih satu pun ulama yang membolehkan. Minimal ada ulama dari kalangan Imam Abu Hanifah makruh litanjih, yaitu makruh Dari mana dasarnya? Ini diceritakan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu salah seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir bin Abdullah? Ata bi Abi Quhafah. Suatu ketika Abu Quhafah mendatangi daripada Rasulullah. Siapa ini Abu Quhafah? Abu Quhafah itu adalah abun li Abi Bakrin, ayah daripada Abu Bakar. Berarti Abu Bakar bin Abu Quhafah. Abu Quhafah ini berarti umurnya sudah tua, karena anaknya saja Abu Bakar As-Siddiq, dia sudah punya cucu. Siapa cucunya? Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah Abu Quhafah. Ketika itu fi yaumil fathi, ketika Abu Quhafah ini Saghamah, orang kakek tua bernama Abu Quhafah, wa ra'suhu wa lihiyatuhu. Kata Jabir bin Abdullah, kami melihat rambut dan jenggotnya misla as-saghamah. Apa itu saghamah? Nabatun, ya, nabatun abyatus samar wa zahrah. Itu sebuah tumbuhan yang mana buah dan bunganya berwarna putih. Apa kira-kira itu? Mungkin ada tumbuhan yang buahnya berwarna putih, begitu juga dengan bunganya. Maka setelah diterjemahkan oleh ulama-ulama Nusantara, as-saghamah itu masuk ke dalam kategori buah kapas. Nah, buah kapas itu kan putih dia ketika sudah masak, dan bunganya juga putih, mengkilau, putihnya daripada Abu Quhafah. Begitu juga dengan jenggotnya. Ketika itu Nabi melihat daripada Abu Quhafah, dikarenakan rambutnya terlalu putih, begitu juga sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru hadza bisayyin wajtanibus sauda. Wahai Abu Quhafah, sebenarnya kamu boleh memberi warna yang lain terhadap rambutmu dan juga jenggotmu, kata Rasulullah. Wajtanibus sauda, dan hindari yang berwarna hitam. Tidak boleh dijadikan warnanya hitam. Wajtanibus sauda. Maka larangan itu yasmilu alal haram, yadullu alal haram, lebih cenderung kepada hukumnya haram. Maka tidak ada celah bagi kita selaku orang tua yang sudah berumur untuk menghitamkan daripada rambutnya. Tidak boleh itu, walaupun mungkin anjuran daripada istrinya jangan. Nah, saya sepertinya lebih ganteng dek ketika sudah beruban seperti ini kan gitu. Makin tua makin jadi kan seperti itu. Nah, itu kalau laki-laki, berbeda halnya dengan perempuan. Kalau laki-laki itu tidak ada masa expire, itu nggak ada. Kurang lebih 50 tahun. Maka fala harajun alaihi, kata Rasulullah, tidak mengapa kalau rambutnya kelihatan
bagi perempuan. Nah, kalau perempuan yang sudah menopause, kelihatan rambutnya tidak termasuk bagian daripada aurat. Mungkin pemahaman kita yang jelas tidak boleh ditawar. Aurat perempuan itu rambut bagian daripada aurat, pemahaman dia. Sehingga ada nenek tua umur 70 tahun hendak ke pasar, hanya punya pakai songkok saja, kelihatan rambutnya. Apa kata dia? Neraka, neraka, kan seperti itu. Padahal dia tahu bahwasanya ketika sudah menopause maka ada keringanan hukum. Kenapa? Karena mereka sudah menopause. Nah, kalau laki-laki tidak ada spesialnya. Spesialnya bagi laki-laki tidak pernah expired. Nah, itu yang lebih spesialnya, kan seperti itu. Tidak pernah. Maka bisa ada kemungkinan untuk menyelamatkan janda-janda yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, kan seperti itu. Nah, kalau nak berbini lagi, jangan dicari gadis, kan seperti itu. Carilah yang beranak 7, yang beranak 5. Itu perjuangannya luar biasa, Pak. Itu potensi ibadah di dalamnya luar biasa, kan seperti itu. Ini terkadang nak mencari bini tapi pengennya harus gadis. Nah, ini masalah, ini orang. Ini masalah, kan seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan diperbolehkan untuk diberikan warna apa? Roni wal haina. Apa itu haina? Haina itu warna pirang, seperti halnya warna yang diletakkan di kuku seorang perempuan yang hendak menikah. Itu namanya haina. Berarti ada warna pirang, inai. Nah, berarti warnanya kan kepirang-pirangan itu. Berarti kalau warna rambutnya hitam boleh dipirangkan, dengan syarat dia mempirangkan bukan seperti itu. Kenal Pak Bolut ini? Nah, itu pemain bola di AC Milan dulu. Kalau sekarang tak tahu di mana lagi. Nah, itu dipirang rambutnya. Nah, kalau kita mencontoh rambutnya Nasrani seperti itu, bukan sunnah, tapi tidak boleh. Kita menisbatkan ataupun tasabbuh ala al-Yahud, menyerupai daripada orang-orang Yahudi. Nah, kenapa dulu orang Yahudi dulu mereka itu, kita ya sudah putihkan lagi. Kalau sudah terlanjur dicat itu kan nunggu tumbuh, kan seperti itu. Yang tidak boleh itu kan merubah warna, ya, dan juga natfus sayyib. Begitu juga dengan mencabut uban. Merubah warna uban kepada warna hitam ataupun mencabut uban tidak boleh. Apa kata Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi ini kan bahagian daripada mazhab Syafi'iyah itu. Faqala fi mashabina sawa'un kana 'alal rajuli aw 'alal mar'ah. Sama ada ia atas perempuan ataupun laki-laki, hukumnya sama, tidak boleh. Ya, terkadang kan dulu orang tua kita ketika sudah banyak uban, apa katanya dia? Nak, tolong carikan 2 padi. Padi? Nah, untuk apa itu? Ternyata untuk memudahkan kita itu 2 disatukan di rambut itu untuk memudahkan untuk dicabut. Itu disuruh untuk mencabut daripada ubannya. Ternyata itu tidak boleh. Sekarang kita sudah faham hukumnya seperti apa, masuk ke dalam kategori makruh, walaupun mungkin ada yang mengharamkan. Lebih baik dibiarkan, ya. Kenapa dibiarkan? Karena uban itu menunjukkan kepada aura keberkahan seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lahu sayyibun, barang siapa yang memiliki uban 1 helai rambut, falahu ajrun, maka baginya 1 pahala. 1 pahala, dan dihapuskan dosanya 1 dosa, dan juga diangkat derajatnya 1 hasta ataupun 1 derajat dibandingkan orang yang lain. Ini keistimewaan orang yang beruban itu. Nah, kalau pengen mendapatkan pahala yang seperti itu, rambutnya sekarang hitam, ubankan itu. Nah, pirangkan seperti itu, nggak ada masalah. Karena untuk memperoleh ibadah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi mendatangi
sebuah kaum, ini kaumnya itu beragama Islam itu, ternyata mereka masih terbiasa mencontoh daripada perilaku orang-orang Yahudi itu. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Merubah daripada warna rambutnya menjadi hitam. Ketika didatangi oleh Rasulullah, para sahabat ini terlihat oleh mereka, terlihat oleh Rasulullah, oh ternyata pemuda-pemuda ataupun mungkin orang tua di dalam komplek itu sudah sepakat untuk merubah daripada ubannya. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, emang seperti apa pandangan hukumnya di dalam agama kita terkait dengan orang yang merubah ubannya menjadi hitam? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya di dalam satu helai rambut yang sudah ubanan, kata Rasulullah, falahu nurun fi yaumil qiyamah, maka akan memancarkan satu cahaya di dalam surga. Nah, kalau kalian mau memadamkan cahaya rambut kalian, kata Rasulullah, itu kan menunjukkan bahwasanya itu adalah larangan, tapi masih ada yang melakukan, ngeyel mereka. Tapi kalau memang mau cahaya daripada kepalanya dikarenakan sudah ubanan, kata Rasulullah, dipadamkan oleh Allah, ya sudah, hitamkan saja rambutmu. Nah, itu kan sudah sudah titik atas, itu atas kemarahan daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Maka tidak boleh dilakukan hal yang sedemikian seperti halnya yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan, seperti itu. Tapi wallahu alam bishawab. Mungkin masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan beberapa pekan ataupun bulan yang lalu, mungkin karena tidak ada waktu ya. Sekarang kita berikan waktu yang cukup panjang ya, Syekh Ali. Oh, silakan. Ya, silakan. Ini bagaimana halnya anak muda yang sudah ubanan kan seperti itu. Ya, silakan. Pertanyaan saya mungkin di luar tema. Ya, silakan. Apakah mau itu menurunkan jari waktu salam? Sama pandangan waktu salam itu kemana? Ke bawah kita atau ke bawah teman sebelah atau ke mukanya? Sama yang kedua, amalan apa yang bisa membuat kita masuk surga, Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab? Oh, berat ini, berat. Mungkin apa kalau sholat kita diterima, Ustaz? Apa tanda kalau sholat kita diterima? Ini ada 3 permasalahan. 2 diantaranya sangat berat, ya, berkaitan dengan amalan yang menunjukkan kepada dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda bahwasanya solat kita diterima oleh Allah atau tidak, kan seperti itu. Tapi permasalahan yang pertama itu berkaitan dengan tasahud, ya, tasahud akhir, yaitu ketika membacakan at-tahiyyatulillah ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan menggunakan tangan kalian. Nabi tidak menceritakan secara mendetail apakah jari telunjuk kita digerak-gerakkan atau tidaknya. Disinilah terjadi, ya, khilafiyah di kalangan para ulama terkait dengan pelaksanaan tasahud itu. Ada di antara orang tua kita ketika dia bertasahud digerak-gerakkan jari telunjuknya. Ada yang didiamkan. Setelah ditelusuri di dalam ilmu fikih, ini ternyata sudah dijelaskan oleh para ulama kita dulu, ya, ulama-ulama mazhab, seperti halnya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan ketika bertemu kalimat Allah barulah digerakkan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika ada kalimat Allahnya barulah digerakkan. Tapi kalau Imam As-Syafi'i mengatakan ketika kita membacakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian ulama yang selanjutnya dari awal sudah diberdirikan jari telunjuknya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini kan bahagian daripada furu'iyah.
Perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Kapan diturunkannya? Fil alamin innaka hamidum majid. Berarti kita sudah selesai membacakan tasahud. Maka diturunkan jari telunjuknya. Diturunkan jari telunjuknya, barulah kita bersalam ketika sudah dikomandoi oleh imam. Nah, kalau imam sudah bersalam ke sebelah kanan, makmumnya sudah diperkenankan untuk mengikuti daripada gerakan imam tanpa menunggu salam yang kedua. Kenapa? Karena yang dinamakan dengan rukun itu adalah salam yang pertama. Rukun salam yang kedua bahagian daripada sunnah hayat. Apabila seseorang makmum ketika dia sudah bersalam ke sebelah kanan batal wudunya, maka solatnya sudah sah tanpa harus diulang kembali. Kenapa? Karena rukun terakhir di dalam solat yaitu mengucapkan salam ke sebelah kanan, sunnah diucapkan ke sebelah kiri. Nah, kalau kita selaku makmum yang masbuk, walaupun imam sudah mengucapkan salam ke sebelah kanan, kita sudah boleh untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, ya, tanpa harus menunggu salam yang kedua. Tapi kalau kita masih was-was, ya tunggulah salam yang kedua, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah, ditunggu dulu salam yang kedua barulah kita berdiri. Begitu juga dengan yang tidak masbuk. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam, kita langsung ikut juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tidak boleh itu kan mendahului daripada gerakan imam. Imam baru mengucapkan salam ke sebelah kanan, dia sudah membalas ke sebelah kiri. Itu cepatnya luar biasa. Orang larinya 60 kilo per jam, dia 80. Nah, cepat betul. Nah, kita selaku imam juga tidak boleh terlalu lama. Batas antara salam ke sebelah kanan begitu juga dengan salam ke sebelah kiri. Harusnya terdahului, ya, ketika ada pemutaran ataupun mungkin belokan langsung didahului oleh makmumnya, terlalu lambat. Maka sudah selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Permasalahan yang selanjutnya di dalam mengucapkan salam, bagaimana perkiraan pembelokan daripada muka kita ke sebelah kanan dan juga muka kita sebelah kiri. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga disampaikan oleh para sahabat kita ketika mengucapkan salam, cukup kelihatan bayang-bayang daripada muka saudara kita di sebelah kanan, ya. Maka apa kata sahabat ini? Saya sudah bisa melihat pancaran daripada aura uban yang ada di jenggot daripada sahabatku yang sebelah kanan, kata sahabat ini. Ini kan sudah nampak ubannya. Kebetulan berarti tidak diwarnai hitam, nah, kan seperti itu, ubanan jenggotnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah nampak betul bayang-bayangnya, baru dibalas ke sebelah kiri. Jangan mencari kesempatan di dalam kesempitan itu. Ada yang terbiasa mungkin karena pinggangnya sering encok, mungkin baut-bautnya itu sudah mulai longgar, sehingga ketika dia sudah bersalam ke sebelah kanan, kesempatan sambil dibunyikan dia. Ini sekalian saja kan seperti itu. Ada modelnya yang seperti itu. Ya sudah, sekaliannya sampai bunyi baru dibalas ke sebelah kiri. Dan juga pemahaman yang lain di antara para jamaah ataupun orang tua kita, harus terlihat kakinya. Itu tidak ada dasar itu, sampai terlihat kakinya ke belakang seperti ini. Yang disampaikan oleh Rasulullah, sudah ada nampak bayangan daripada muka saudara kita, sudah kita kenal ini siapa yang ada di sebelah kanan kita, maka dilanjutkanlah ke sebelah kiri kita, seperti itu. Ini batasan-batasan daripada gerakan ketika kita mengucapkan salam di dalam sholat. Nah, permasalahan yang kedua, amalan apa yang bisa menjamin kita masuk ke dalam surganya Firdaus? Nah, surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Ibarat perbandingan antara surga Firdaus di dalam neraka, itu neraka jahanam. Neraka jahanam itu keraknya daripada api neraka. Keraknya. Nah, ini luar biasa. Siapa mereka? Orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Itu ada di dalam keraknya daripada api neraka. Kalau di dalam surganya, surga Firdaus, itu tingkatan keimanannya yang paling tinggi. Kalau ada levelnya level 5, berarti level 5 itu. Ini keimanannya luar biasa. Keimanannya luar biasa.
Sehingga yang sudah diceritakan oleh Rasulullah, siapa yang ditempatkan di surga Firdaus itu? Para anbiya dan juga para aulia dan juga para sahabat, termasuk bahagian daripada as-sabiqunal awwalun. Bolehkah kita berdoa seperti itu? Boleh. Selalulah meminta kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah? Idza su'ilal jannah fas'alil firdausil a'la. Ketika kalian meminta dimasukkan ke dalam surga kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, langsung minta surga Firdaus. Ya, boleh kita ngeyel di dalam memohon ataupun meminta kepada Allah. Jangan diminta surga yang paling bawah. Kalau kita meminta surga Firdaus, kata para ulama kita, ternyata tidak ditakdirkan di situ, berarti tingkatan yang di bawahnya. Nah, kalau kita meminta tingkatan paling bawah, tidak ditakdirkan, jatuh sudah ke dalam api neraka. Nah, apa amalan-amalan yang menunjukkan kepada seseorang dimasukkan ke dalam surga Firdaus? Apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan, dan juga apa yang dilarang kita tinggalkan. Mudah-mudahan akan seperti itu. Kita memohon kepada Allah agar dipertemukan kelak nanti dengan Rasulullah SAW di dalam surganya, surga Firdaus. Seperti itu. Tapi amalan-amalan khusus itu ya tidak ada. Yang jelas kewajiban dan juga hal-hal yang lain. Kalau ada amalan khusus, otomatis seseorang itu berlomba-lomba khusus melakukan itu saja demi mencapai daripada surga Firdaus itu sendiri. Tidak dijebarkan secara terperinci oleh para ulama kita, kamu harus mengamalkan ini sehingga balasannya surga Firdaus. Seperti itu. Ya. Kalau secara umum jelas banyak hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Seperti halnya haji mabrur. Nah, di dalam hadis itu tidak disebutkan apakah dia Jannatun Naim ataupun Jannatul Firdaus. Tidak ada balasan yang sepantasnya diberikan kepada jamaah haji, apakah mereka sudah berangkat ataupun tertunda, meninggal dunia dia, maka mereka itu sudah mendapatkan pahala haji, Pak. Sudah mendapatkan pahala haji itu. Apalagi mungkin negara kita kan terkena musibah seperti ini, sehingga kan sudah 2 tahun jamaah haji tidak berangkat. Ternyata orang tua kita ini meninggal dunia, maka mereka itu sudah masuk di dalam catatan malaikat. Si fulan ini termasuk orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, tapi dikarenakan umurnya tidak sampai ke situ dan niatnya, begitu juga dengan materi yang sudah ia kumpulkan, maka mereka sudah diberikan pahala seperti halnya orang yang berangkat menunaikan ibadah haji, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang menandakan bahwasanya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu kita memohon kepada Allah, apa yang telah kita lakukan senantiasa dijadikan sebagai ibadah ataupun amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan ibadah itu diterima oleh Allah, dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, muncul semangat yang luar biasa untuk melakukan ibadah yang sama. Seperti halnya solat maghrib. Ini luar biasa. Kita merindukan datangnya solat isya setelah selesai menunaikan ibadah solat maghrib. Ini yang menandakan bahwasanya solat kita itu betul-betul diterima oleh Allah, sehingga menginginkan ibadah yang lain. Berarti naik level daripada keimanan seseorang. Bukan berarti kita solat maghrib karena terpaksa. Ini nanti kalau saya tidak solat maghrib, ini dilihat oleh tetangga, kok si fulan tidak keluar dari rumahnya. Ini tanda-tanda solat yang terpaksa. Padahal kan kewajiban itu sesuatu yang dibutuhkan oleh ruh kita, Pak. Nah, kalau dilogikakan, lambung kita kan menginginkan asumsi makanan ataupun minuman. Coba kalau kita 2 hari saja tidak makan, tidak minum, itu sakit perut itu. Lemasnya luar biasa. Ternyata ruh itu juga menginginkan makanan, menginginkan asumsi. Apa asumsi yang dibutuhkan oleh ruh? Yaitu ibadah. Nah, kalau kita tidak sholat, ini perasaannya tidak nyaman seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih dalam perjalanan itu, tapi perasaan kita tidak nyaman. Ini ciri-ciri orang yang ibadahnya diterima oleh Allah. Terkadang kan orang santai saja di kedai kopi, sudah berlalu, asar sudah berlalu, maghrib sudah berlalu, isya juga sudah berlalu, hampir masuk waktu sholat subuh baru balik ke rumah. Ini ada orang yang seperti itu, sudah mengaji di masjid Sakinah ini, ayo bubar, nyampe ke rumah tidur dia. Bangunnya kapan? Jam 2 siang.
Sholatnya kapan? Wallahu alam. Kan seperti itu. Ini model-model orang yang mungkin diistilahkan dengan Islamnya hanya ada di kartu tanda pengenalnya saja, diistilahkan dengan Islam KTP kan seperti itu, dan ibadahnya tidak pernah ia lakukan. Kurang lebih ini adalah contoh yang pertama menandakan ibadah kita diterima oleh Allah, menginginkan ibadah yang lain di waktu yang berbeda, karena kita yakin dan percaya apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu a'lam bishawab. Mungkin di lain waktu kita meneruskan daripada tanda-tanda bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz Adi, ada yang ya, taib. Memang sengaja kita habiskan waktu biar dia tidak bertanya, Ustaz. Taib. Anda. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Terakhir ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada ayat yang artinya dirikanlah sholat sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan saya, keji dan munkar itu yang bagaimana? Kemudian kalau kita masih berbuat keji dan munkar, sesungguhnya kita belum sholat adanya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahan kurang lebih masuk satu SKS ini, Bang. Inna salata tanha anil fahsa'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah solat itu bisa mencegah daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ketika ada orang yang solat ternyata masih melakukan perbuatan yang mungkar, maka itu adalah tanda-tanda solat yang tidak diterima. Itu tanda-tanda solat yang tidak diterima. Orangnya solat tapi balik solat ternyata masih ngumpul di tempat maksiat. Masih ngumpul di tempat maksiat. Berarti solat yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah solat yang khusyuk, yang bisa menghindarkan perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, mungkin ada solat 5 waktu di awal waktu ia solat kemudian melakukan perbuatan yang mungkar, tidak ada itu. Kalaupun mungkin ada, itu berarti solatnya itu ada unsur keterpaksaan. Seperti itu. Mungkin di lain waktu akan kita dudukkan kembali secara mendetail pembahasan masalah solat, tanda-tanda solatnya diterima dan juga tanda-tanda solat tidak diterima oleh Allah. Berarti ini kan bertolak belakang antara dua daripada apa yang ditanyakan oleh saudara kita tadi. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena waktu yang membatasi kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit azan. 2 menit.